Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Halim dengan NIM 120220188 dari kelas R1 mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis dengan dosen Pak Asirin STMT. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus atau yang disingkat dengan KEK, Kawasan Industri Studi Kasus di Kendal, Jawa Tengah. Berikut merupakan 3 landasan teori yang dipakai dan yang paling relevan untuk pengembangan KEK kawasan industri Kendal. Yang pertama, ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini mengalokasikan sumber daya dengan optimal sehingga berfokuskan pada mekanisme pasar agar lebih efisien. Untuk mengembangkan KEK kawasan industri Kendal, yang menjadi penggerak adalah keuntungan perusahaan dan individu. Teori neoklasik dapat menjadi dasar untuk membangun sistem pasar di kawasan industri Kendal yang efisien dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, ada teori Keynesian. Teori Keynesian lebih memprioritaskan peran pemerintah dalam mengelola perekonomian. Dalam KEK kawasan industri Kendal, teori Keynesian dapat diterapkan pada kebijakan pemerintah yang mendukung dan mendorong perusahaan berinvestasi di kawasan tersebut agar lebih berkembang. Teori Keynesian dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yang ketiga ada teori cluster. Teori cluster menyatakan adanya keberadaan suatu kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki keahlian khusus dapat menguntungkan seluruh anggota cluster. Pada KIK kawasan industri Kendal, teori ini dapat diterapkan untuk membentuk klaster bisnis pada sektor industri, sehingga menjadi daya saing kawasan. Teori cluster membentuk klaster bisnis pada sektor tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kawasan KIK industri Kendal. Berikut merupakan pengertian dan tujuan dari kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dan manfaat perekonomian tertentu. Berikut merupakan 4 tujuan dari kawasan ekonomi khusus. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan investasi dan ekspor. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bangsa. Yang keempat adalah pemerataan pembangunan. Selanjutnya itu kelembagaan kawasan ekonomi khusus. Yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator pengembangan KEK di Indonesia. Yang kedua ada pemerintah daerah sebagai pengelola wilayah KEK di tingkat regional. Yang ketiga, ada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagai pelaksana kegiatan investasi dan pengelola infrastruktur. Yang keempat, ada investor swasta sebagai penyedia modal dan pelaksana investasi di KEK. Berikut ini merupakan sebaran KEK di Indonesia. Yang pertama, ada kawasan industri Batam, Bintan, dan Karimun yang ada di Kepulauan Riau. Yang kedua, ada kawasan industri Saimengke yang ada di Sumatera Utara. Yang ketiga, ada kawasan industri Kendal yang ada di Jawa Tengah. Yang keempat, ada kawasan industri Surya Cipta City yang ada di Jawa Barat. Yang kelima, ada kawasan industri KIIC yang ada di Karawang, Jawa Barat. Yang keenam, ada kawasan industri modern Cikande yang ada di Banten. Yang terakhir yaitu kawasan industri Maspion yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau yang disingkat dengan KEKKI, adalah wilayah tertentu yang ditujukan khusus untuk pengembangan industri yang berorientasi pada ekspor. KEKKI memiliki keunggulan kompetitif dalam hal fasilitas dan layanan, serta dukungan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus perencanaan ekonomi khusus Kendal. Berikut merupakan gambaran KEK Kendal. KEK Kendal merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. KEK Kendal memiliki fokus pengembangan pada sektor industri berteknologi tinggi. KEK Kendal memiliki luas wilayah yaitu 1.000 hektar dengan lokasi yang terletak geografis berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara. Kondisi geografis Kabupaten Kendal terletak pada 109 derajat 40 bujur lintang
selatan, bujur timur, dan 6 derajat 32 lintang selatan. Potensi sumber daya alam yang ada di KK Kendal yaitu seperti religi, kuliner, dan bahari. Infrastruktur KK Kendal dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup baik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan listrik yang memadai. Kegiatan ekonomi di KK Kendal memiliki beragam kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan KK seperti pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Tenaga kerja di KK Kendal memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar, baik yang berasal dari daerah sekitar maupun yang berasal dari luar daerah. Berikut merupakan gambaran rencana dan pengelolaan yang ada di KK Kendal. Dengan rencana pengembangan, yaitu KK KI Kendal saat ini difokuskan pada sektor industri, logistik, dan ekspor. Peta rencana KI Kendal saat ini mencakup daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat industri dan logistik. Selanjutnya merupakan peluang investasi. KI Kendal menawarkan banyak peluang investasi bagi investor, terutama di sektor industri, logistik, dan ekspor. Selanjutnya rencana pengembangan infrastruktur. Rencana pengembangan infrastruktur di KI Kendal mencakup pembangunan pelabuhan, jalan, bandara, infrastruktur energi, dan infrastruktur publik. Selanjutnya itu ulasan kritis. Yang pertama pembebasan lahan dan relokasi penduduk, kurangnya ketersediaan infrastruktur, yang ketiga adalah masalah lingkungan, yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang terdapat di KK Kendal yaitu yang pertama, meningkatkan investasi dalam infrastruktur, yang kedua, meningkatkan program pelatihan kerja dan pendidikan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Yang ketiga, menerapkan aturan dalam pemeliharaan lingkungan yang lebih ketat dan memperketat pengawasan terhadap industri. Dan yang terakhir yaitu mendorong investasi dari investor lokal dan ekspor. Berikut merupakan agenda penelitian masa depan dari KK Kendal. Berdasarkan salah satu permasalahan yang terjadi di KK Kendal, yaitu permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, agenda penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan lingkungan tersebut, yaitu dengan tema KK Kendal Smart and Green Industrial Park. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.